Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran dari channel ini. Pernahkah Anda mendengar kisah seorang mantan pejabat yang ijazahnya dipertanyakan keasliannya? Bagaimana jika sebuah skripsi yang selama ini dianggap sah, ternyata terbukti palsu berdasarkan bukti forensik internasional? Hujan tipis turun membasahi halaman sebuah rumah tua di pinggiran Yogyakarta. Lampu teras redup memantulkan cahaya di atas genangan air. Dua mobil hitam tanpa tanda polisi berhenti bersamaan di depan pagar besi yang berkarat. Dari dalamnya, turun beberapa pria berpakaian sipil. Wajah mereka tegas, langkahnya mantap, tanpa sepatah kata pun terucap. Di tangan salah satu pria itu, tergenggam map coklat tebal dengan segel Bareskrim Polri. Mereka berjalan menembus gerimis, lalu mengetuk pintu kayu yang catnya mulai mengelupas. Tak lama, pintu terbuka, menampilkan seorang pria berusia sekitar 70 tahun dengan rambut memutih dan tubuh yang sedikit membungkuk. Dialah Profesor Hardiman, dosen pembimbing skripsi Mulyono semasa kuliah di UGM. Salah satu penyidik maju selangkah, suaranya rendah namun tegas. "Profesor, kami perlu ikut Bapak ke kantor. Ini tentang skripsi Mulyono." Ekspresi wajah Profesor Hardiman berubah. Matanya memandang map di tangan penyidik itu, seolah memahami bahwa malam ini akan mengubah banyak hal. Ia menghela napas panjang, lalu mempersilakan para penyidik masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu dipenuhi tumpukan buku, rak-rak kayu yang syarat dokumen, dan meja besar dengan lampu belajar kuning pucat. Di sanalah para penyidik mulai mengumpulkan semua berkas terkait skripsi Mulyono, naskah asli, catatan bimbingan, hingga lembar tanda tangan pengesahan. Semua dokumen dimasukkan ke dalam kotak kedap udara. Salah seorang penyidik memberi tanda kepada rekannya untuk segera mengamankan barang bukti itu. Profesor Hardiman hanya duduk terdiam di kursi, memandangi berkas-berkas yang selama ini ia simpan rapi. Tidak ada yang tahu, di balik tumpukan kertas itu, tersimpan rahasia yang akan mengguncang negeri. Ketika mobil hitam itu melaju meninggalkan halaman rumah, hujan semakin deras. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil, namun semua yang berada di sana tahu, perjalanan malam ini hanyalah awal dari sebuah kasus besar. Mereka tidak hanya akan menyerahkan dokumen itu kepada penyidik. Dokumen ini akan terbang ke Jakarta, lalu diuji oleh seorang ahli forensik dokumen internasional dari Rusia yang namanya dikenal di berbagai pengadilan dunia. Dan dari sana, kebenaran akan mulai terkuak. Di Jakarta, sebuah ruangan laboratorium berkeamanan tinggi sudah disiapkan. Di tengahnya, berdiri sebuah meja panjang berlapis kaca tebal. Lampu-lampu putih menggantung tepat di atas meja, memancarkan cahaya terang yang menyapu setiap sudut ruangan. Hari itu, dokumen skripsi Mulyono tiba dari Yogyakarta. Kotak kedap udara yang membungkusnya dibuka dengan hati-hati. Setiap lembar dikeluarkan menggunakan sarung tangan khusus, lalu diletakkan di atas meja pemeriksaan. Di sudut ruangan, sebuah kamera canggih memotret setiap halaman untuk arsip digital. Beberapa jam kemudian, pintu ruangan terbuka. Masuklah seorang pria bertubuh tinggi dengan jas laboratorium putih, rambut perak tersisir rapi, dan tatapan mata setajam silet. Dialah Dr. Alexei Morozov, ahli forensik dokumen dari Rusia. Reputasinya mendunia, ia pernah menjadi saksi ahli di berbagai kasus pemalsuan ijazah anggota parlemen di Moskow, membongkar jaringan penjual gelar akademik di Eropa Timur, hingga membantu Interpol membongkar sindikat pemalsu dokumen universitas ternama. Dr. Morozov menyalami tim penyidik Bareskrim yang menunggunya, lalu menatap dokumen di atas meja. Ia tidak langsung menyentuhnya. Matanya menyapu setiap sudut halaman dari kejauhan, seolah sudah membaca rahasia yang terkandung di dalamnya hanya dengan satu pandangan. Dokumen ini, ucapnya perlahan, akan bercerita lebih jujur dari pemiliknya. Proses pemeriksaan pun dimulai. Dr. Morozov menggunakan pencitraan spektrum tinggi untuk melihat tanda-tanda perubahan warna tinta yang tidak terlihat oleh mata manusia. Lalu ia menyalakan alat mikroskop digital 3D untuk memeriksa struktur serat kertas.
Setiap data yang dihasilkan langsung terekam di layar komputer besar di sebelahnya. Beberapa jam berlalu. Di layar, terlihat peta visual yang menunjukkan adanya perbedaan komposisi tinta pada halaman tertentu. Warna spektrum yang berubah menjadi bukti bahwa beberapa halaman skripsi itu dicetak pada waktu yang berbeda. Ia menggeser hasil analisis ke halaman pengesahan, lalu mengerutkan dahi. Tanda tangan Profesor Hardiman ternyata memiliki tekanan goresan pena yang tidak konsisten. Bahkan pola gerakannya menunjukkan ciri khas pemalsuan. Dr. Morozov memanggil penyidik untuk melihat hasilnya. Salah satu dari mereka menatap layar dengan napas tertahan. Namun Dr. Morozov belum berhenti. Ia kemudian memeriksa serat kertas, dan menemukan bahwa kertas yang digunakan bukanlah tipe produksi Indonesia pada tahun kelulusan Mulyono. Kesimpulan sementara mulai terbentuk di benaknya, tetapi ia menahannya rapat-rapat. Bukti awal ini kuat, katanya singkat, tetapi saya perlu analisis lanjutan sebelum memberi keputusan akhir. Di luar laboratorium, kabar tentang keterlibatan ahli forensik Rusia mulai bocor ke telinga para wartawan investigasi. Media mulai berspekulasi, menambah ketegangan publik. Namun hingga kini, tidak ada yang benar-benar tahu hasil pastinya. Semua mata kini tertuju pada satu orang, Dr. Alexei Morozov. Ia tahu, ketika semua data ini lengkap, dunia akan mendengar sesuatu yang sulit dibantah. Malam itu, di sebuah kafe kecil di Jakarta, dua wartawan investigasi duduk di sudut ruangan yang remang. Salah satu dari mereka, Rendra, menatap layar ponselnya dengan raut wajah tegang. Pesan yang baru saja masuk dari sumber rahasia di kepolisian membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Isinya singkat, namun cukup untuk memantik api. Ada indikasi skripsi Mulyono palsu. Tunggu rilis resmi. Rendra menatap rekan kerjanya, Sari, yang langsung paham bahwa mereka mendapatkan potongan puzzle yang selama ini dicari publik. Mereka tahu bahwa kabar ini akan meledak jika dipublikasikan, tapi sumber itu menegaskan bahwa hasil resmi belum keluar. Mereka hanya bisa menulis berita dengan bahasa hati-hati, memberi isyarat tanpa membocorkan detail yang terlalu jelas. Sementara itu, di laboratorium, Dr. Alexei Morozov masih terjaga meski jarum jam hampir menyentuh angka 2 dini hari. Ia duduk di depan layar besar, memperbesar hasil analisis tanda tangan pembimbing skripsi. Pola tekanan goresan pena diperlihatkan dalam bentuk grafik warna. Garis merah menunjukkan hasil tanda tangan di skripsi, sementara garis biru menunjukkan tanda tangan asli Profesor Hardiman yang diambil dari dokumen resmi tahun kelulusan. Perbedaan itu sangat jelas. Lengkungan huruf, kecepatan goresan, hingga titik tekanan pena, semuanya menunjukkan bahwa tanda tangan di skripsi telah dipalsukan dengan teknik tiruan manual yang cukup terampil, namun tidak sempurna. Di meja sebelahnya, lembar catatan bimbingan skripsi juga diperiksa. Beberapa halaman memiliki tinta yang lebih baru, seakan-akan sebagian isi catatan itu ditambahkan belakangan. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang sulit ditelan oleh siapapun yang masih percaya pada keaslian skripsi tersebut. Salah satu penyidik dari Bareskrim masuk membawa secangkir kopi panas untuk Dr. Morozov. Bagaimana, dokter? Apakah ini yang kita duga? Dr. Morozov hanya menatap layar, lalu menjawab pelan. Jika ini adalah apa yang saya pikirkan, maka skripsi ini tidak seharusnya pernah lolos ke meja pengesahan. Di sisi lain kota, para editor berita mulai mengatur jadwal rilis. Spekulasi di media sosial meningkat, membuat nama Mulyono kembali menjadi trending. Namun, publik belum mengetahui bahwa badai sebenarnya baru akan dimulai. Di dalam hati Dr. Morozov, ia tahu setiap detik yang berlalu semakin memperkuat bukti. Yang tersisa hanyalah menyiapkan panggung untuk mengungkapkan semuanya secara terbuka. Dan ketika hari itu tiba, tidak akan ada jalan kembali. Pagi itu, Jakarta dipenuhi hawa tegang. Di sebuah gedung pertemuan berarsitektur modern di pusat kota, persiapan berlangsung sejak subuh. Spanduk besar bertuliskan Forum Akademik Nasional terpasang di depan pintu masuk. Di dalam, kursi-kursi telah tersusun rapi menghadap panggung dengan layar lebar di belakangnya.
Undangan tersebar kepada para rektor, dosen senior, pejabat kementerian, hingga jurnalis nasional dan internasional. Semua tahu bahwa pertemuan ini akan membahas hal sensitif. Hasil pemeriksaan skripsi Mulyono oleh ahli forensik Rusia. Dr. Alexei Morozov tiba dengan setelan jas abu-abu, membawa koper hitam berisi dokumen dan hasil analisis. Di belakangnya, 2 penyidik Bareskrim mengawal ketat. Wajahnya datar, namun langkahnya mantap. Sebelum acara dimulai, ia duduk di ruang tunggu, memandangi segelas air mineral di depannya. Di kepalanya, semua data sudah tertata. Hasil spektrum tinta, analisis serat kertas, dan perbandingan tanda tangan. Semua itu siap dipresentasikan. Sementara itu, di luar gedung, mobil-mobil wartawan berjejer di pinggir jalan. Kamera televisi dipasang, mikrofon diuji, dan reporter bersiap memberikan liputan langsung. Media sosial penuh dengan unggahan spekulasi. Ada yang meyakini Mulyono akan terbukti bersalah, ada pula yang menganggap semua ini hanya serangan politik. Tepat pukul 10 pagi, pintu aula dibuka. Para tamu memasuki ruangan, duduk sesuai kursi yang telah diberi nama. Sorot lampu panggung dinyalakan. Seorang pembawa acara mempersilakan Dr. Morozov naik ke podium. Langkah pria Rusia itu terdengar jelas di tengah keheningan. Ia membuka koper hitamnya, mengeluarkan beberapa berkas, lalu menyambungkan laptopnya ke proyektor. Layar besar di belakangnya langsung menampilkan gambar halaman skripsi Mulyono dalam format digital beresolusi tinggi. Saudara-saudara, ucapnya dengan aksen yang kental namun jelas, hari ini saya akan menunjukkan bukti ilmiah yang tidak bisa dibantah. Suasana aula menjadi semakin sunyi. Hanya suara kipas pendingin udara yang terdengar. Semua mata tertuju pada layar, menunggu data demi data yang akan diungkap. Dan di balik layar itu, kebenaran yang selama ini tersembunyi siap keluar ke hadapan publik. Layar besar di belakang Dr. Morozov menampilkan hasil analisis pertama. Citra spektrum tinggi dari halaman skripsi Mulyono. Warna-warna mencolok muncul di permukaan dokumen, menandakan perbedaan komposisi tinta. Perhatikan, kata Dr. Morozov sambil menunjuk area tertentu. Halaman ini dan ini, ia membidik 2 bagian berbeda. Dicetak dengan tinta yang diproduksi pada tahun yang berbeda. Satu sesuai dengan masa kelulusan, yang lain diproduksi setidaknya 5 tahun setelahnya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para akademisi. Beberapa wajah berubah serius, sebagian lain terlihat terkejut. Lalu ia menampilkan hasil analisis serat kertas. Di layar, struktur serat diperlihatkan dalam bentuk pola mikro. Kertas ini, ujarnya, bukan produksi Indonesia pada tahun kelulusan yang tercantum. Berdasarkan catatan pabrik, jenis kertas ini baru beredar di pasaran 3 tahun setelah tanggal yang tertera di skripsi. Beberapa wartawan mencatat cepat, sementara kamera televisi terus merekam setiap gerakan tangannya. Dr. Morozov kemudian membuka file tanda tangan pembimbing. 2 grafik warna muncul. Garis biru untuk tanda tangan asli Profesor Hardiman, dan garis merah untuk tanda tangan yang tercetak di skripsi. Perbedaan kecepatan goresan pena, tekanan, dan sudut lengkung huruf membuktikan bahwa tanda tangan ini ditiru secara manual. Ini bukan tanda tangan asli pembimbing. Ruang aula seketika hening. Tidak ada yang bergerak. Kata-kata Dr. Morozov seolah membekukan udara. Ia menutup penjelasan teknis dengan kalimat yang berat, namun tegas. Berdasarkan seluruh uji forensik yang dilakukan, dokumen skripsi ini tidak memenuhi standar autentifikasi akademik. Data menunjukkan bahwa ini adalah hasil manipulasi. Beberapa kilatan kamera menyilaukan ruangan. Pembawa acara mencoba menenangkan suasana, namun gelombang kehebohan sudah tak terbendung. Di kursi tamu, beberapa pejabat berbisik pelan, menyadari bahwa pernyataan ini akan memicu badai di luar gedung. Dan bagi publik, inilah titik di mana semua dugaan berubah menjadi bukti ilmiah. Begitu Dr. Morozov meninggalkan podium, suasana aula pecah menjadi riuh. Para wartawan langsung berdiri, mengangkat mikrofon dan kamera, mencoba merebut kesempatan untuk bertanya.
Namun pihak panitia menegaskan bahwa tidak akan ada sesi tanya-jawab. Di sudut ruangan, beberapa akademisi senior berwajah pucat. Mereka saling bertukar pandang, seakan memikirkan bagaimana berita ini akan mengguncang reputasi institusi pendidikan yang selama ini mereka banggakan. Sementara di barisan kursi depan, beberapa pejabat tampak sibuk menelepon seseorang dengan nada suara tegang. Di luar gedung, puluhan wartawan yang tidak mendapat akses masuk mengerumuni pintu keluar. Mereka siap menodongkan pertanyaan pertama pada siapapun yang keluar, terutama Dr. Morozov dan pihak Bareskrim. Tak lama kemudian, Dr. Morozov muncul dengan wajah tenang, didampingi dua penyidik. Blitz kamera menyambar tanpa henti, mikrofon diarahkan ke mulutnya, namun ia hanya menjawab singkat, "Semua yang perlu saya katakan sudah saya sampaikan di dalam." Penyidik Bareskrim kemudian memberi pernyataan resmi singkat kepada media. Mereka memastikan bahwa hasil analisis ini akan menjadi bahan penyidikan lanjutan dan akan diserahkan ke pihak terkait untuk proses hukum. Tidak ada nama lain yang disebut, namun semua orang tahu Mulyono adalah pusat perhatian. Di media sosial, potongan video presentasi Dr. Morozov sudah beredar. Hashtag terkait skripsi Mulyono menempati urutan teratas trending. Ada yang memuji keberanian tim forensik mengungkap fakta, ada pula yang membela Mulyono dan menuduh ini sebagai serangan politik. Malamnya, di berbagai stasiun televisi, berita ini menjadi headline. Cuplikan gambar spektrum tinta, perbandingan tanda tangan, dan analisis serat kertas diputar berulang-ulang. Para pengamat hukum dan pendidikan diundang ke acara talk show, memperdebatkan dampaknya terhadap sistem akademik di Indonesia. Namun di tengah semua hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan tetap bergema di benak banyak orang. Jika skripsinya palsu, bagaimana Mulyono bisa lulus dari universitas sebesar UGM? Ruang sidang menjadi sunyi setelah saksi terakhir meninggalkan kursinya. Hakim menatap berkas setebal beberapa sentimeter di depannya. Semua mata tertuju pada satu sosok, Mulyono, yang duduk dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Jaksa bangkit, suaranya lantang, "Yang mulia, bukti fisik dan kesaksian telah menguatkan bahwa ijazah yang dimiliki terdakwa bukan hasil proses pendidikan yang sah. Salinan yang beredar hanyalah rekayasa, sementara dokumen aslinya diperoleh melalui cara yang melanggar hukum." Bisik-bisik mulai terdengar di bangku penonton. Sejumlah wartawan segera mengangkat kamera, bersiap mengabadikan detik-detik penting ini. Mulyono menghela napas panjang, lalu berdiri. "Saya mengakui. Semua yang dikatakan saksi dan bukti itu benar. Saya terlalu takut kehilangan jabatan, hingga lupa menjaga kehormatan diri." Suaranya bergetar, namun cukup keras untuk memenuhi ruang sidang. Ketegangan memuncak. Hakim memandangnya tajam. Pengakuan ini akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis. Namun, akibat perbuatan saudara, nama baik lembaga pendidikan ternama telah tercoreng, dan publik dirugikan. Saudara harus menerima konsekuensinya. Di luar gedung, suara sorakan dan teriakan massa menggema. Mereka bukan lagi hanya menuntut kejelasan, tapi juga menginginkan keadilan ditegakkan sepenuhnya. Hakim mengetukkan palu 3 kali. Sidang ditutup. Putusan akan dibacakan pada jadwal yang telah ditetapkan. Saat Mulyono digiring keluar, kilatan kamera dan teriakan wartawan menyambutnya. Tidak ada lagi senyum atau gengsi di wajahnya, hanya penyesalan yang terlambat datang. Kebenaran akhirnya terungkap, tetapi luka yang ditinggalkan akan sulit sembuh. Reputasi, kepercayaan, dan harga diri, semua telah hilang hanya demi selembar ijazah. Sahabat langkah kisah yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa kejujuran adalah pondasi yang tak tergantikan. Sebaik apapun seseorang menutupi kebohongan, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya. Ketika amanah diabaikan dan integritas dijual demi keuntungan pribadi, kehormatan akan hancur, dan harga yang dibayar seringkali lebih mahal daripada sekadar reputasi yang hilang. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa ilmu adalah cahaya yang suci, dan ijazah hanyalah tanda bahwa cahaya itu pernah kita tempuh. Namun, jika tanda itu diperoleh dengan dusta,
maka ia menjadi beban yang memalukan, bukan kebanggaan. Betapa banyak orang yang akhirnya terjerumus bukan karena mereka tak pintar, tetapi karena mereka memilih jalan pintas yang salah. Maka, jangan pernah mengorbankan kejujuran demi kedudukan atau kemewahan yang sementara. Ingatlah, ridho Allah tidak akan pernah datang dari perbuatan yang batil. Teman-teman, mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin. Apapun profesi kita, jaga amanah, jagalah nama baik diri dan keluarga, dan yang terpenting, jagalah hubungan kita dengan Allah. Karena ketika kejujuran sudah melekat, kehormatan akan tetap terjaga meskipun badai fitnah datang menghantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini di channel Langkah Kisah. Jika kisah ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kalian. Sampai jumpa di kisah penuh pelajaran berikutnya. Insya Allah.